Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun membentuk persegi panjang berdasarkan baris dan kolom. Notasi matriks dinyatakan dalam huruf kapital. Jadi di sini ada huruf A, itu adalah yang mewakilkan notasi dari si matriks itu sendiri, dan di sini ada elemen-elemennya 111, 123, 113. Sebenarnya tidak harus persegi panjang juga ya, karena ini bisa saja persegi ya, cuma emang biasanya bentuknya seperti itu. Lanjut, kita next slide selanjutnya. Di sini ada gambar matriks yang lain. Nah, unsur matriks itu ada 3 unsur, yaitu pertama matriks ini, yang kedua elemen. Elemen adalah isi dari si matriks ini atau bilangan huruf konstanta yang tadi ya. Lalu ada ordo. Nah, ordo itu adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom di dalam matriks. Kita lihat di sini contohnya ada 1 2 3 4 baris. Baris itu yang horizontal dan 1 2 3 4 kolom. Kolom adalah yang vertikal. Jadi di sini ada 4 baris kali 4 kolom ya. Sebuah matriks dengan n baris dan m kolom dinamakan matriks kuadrat berorde n, dan entry A11, A22, Aij dikatakan berada pada diagonal utama dari A sendiri. Next, macam-macam matriks. Di sini ada beberapa bentuk matriks ya. Yang pertama ada matriks 0, matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks 0 ini mau berapapun ordonya, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 2, 2 kali 4, jika semua elemennya adalah 0 maka disebut sebagai matriks 0. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris saja, tidak ada kolom. Sedangkan matriks kolom sebaliknya, baris hanya memiliki kolom saja dan tidak ada barisnya. Matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi seimbang gitu ya, simetris, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, ya seperti itu. Lalu matriks identitas. Matriks konstanta dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Jadi 1 ini, 1 adalah si elemen diagonal utamanya. Next saja. Nah, ini deh. Suatu matriks dikatakan sama jika matriks-matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan setiap elemennya terletak pada baris dan kolom yang sama. Jika suatu matriks sama, otomatis setiap elemen yang terletak nilainya sama. Jadi di sini ada matriks A dan matriks B. Terus ada sifat-sifatnya: A sama dengan B, C tidak sama dengan D, S sama dengan F, jika X sama dengan 1, dan G sama dengan H. Kenapa ini bisa terjadi A sama dengan B? Karena si ordo ini, elemen-elemennya ini terletaknya bersamaan, satu letak seletak. Satu di sini, satu di sini. Yang A, duanya di sini, yang B juga sama. Yang baris ketiga, empatnya di sini, empatnya juga sama. 2, 1, 3 sama. Itu. Di sini kenapa bisa disebutkan bahwa C tidak sama dengan D? Karena si elemen-elemen itu tidak seletak, tidak satu letak, tidak bersamaan. 1 tidak sesuai dengan ini, 2 tidak sesuai dengan ini gitu. 1 di C, 2 di matriks D, 2 di C, 1 di matriks D, seperti itu teman-teman. Jadi C bisa disebutkan C tidak sama dengan D. Lalu S sama dengan F jika X sama dengan 1. Di sini ada matriks E yang elemen-elemennya 1, 2, 4, 2, 2, 2, F. Matriks F, X, 24, 2, 2, 2. Jika F ingin sama dengan E, maka si nilai X dari si F ini harus sama dengan 1. Dicari 1. Seperti itu teman-teman ya. Lalu G sama dengan H. Di sini ada matriks persegi, matriks yang berordo sama yaitu 3 kali 3. Ini juga dikatakan sama karena semua tata letaknya itu bersamaan dengan satu letak ya, seperti teman-teman. Next. Penjumlahan dan pengurangan matriks.
Penjumlahan dan pertukaran matriks hanya bisa dilakukan jika ordonya sama. Ordo matriks harus berjumlah sama. Misalnya matriks 2 kali 2 dikurangkan dengan matriks 2 kali 2 juga. Tidak bisa 2 kali 2 dengan 2 kali 3. Atau 2 kali 2 maksudnya 2 kolom dan 2 baris ditambah atau dikurang dengan 2 kali 4 ya. Elemen yang dijumlahkan atau dikurangkan juga harus satu letak, artinya posisi atau letaknya sama seperti yang tadi kita bilang ya. Jadi misalkan ini ada matriks A, ini ada matriks B, jika ingin menjumlahkan atau mengurangkan, maka yang dijumlahkan atau dikurangkan itu harus letak. Jika ini ada di kiri atas, ini ada di kiri atas, maka harus bisa dijumlahkan 2 dengan 4, 3 dengan 1, 4 dengan 5, 1 sama 3. Itu bisa dijumlahkan karena seletak ya. Tidak bisa dengan 2 dengan 3 atau 2 sama 5 atau 4 sama 1, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus seletak. Berlaku juga untuk ini ya. Next. Nah, matriks komutatif. Penjumlahan matriks bersifat komutatif juga, sekaligus asosiatif. Ini berasal dari fakta bahwa penjumlahan matriks mensyaratkan penjumlahan elemen yang bersesuaian dari dua matriks, dan urutan di mana setiap pasangan elemen yang bersesuaian dijumlahkan tidaklah penting. Jadi, jika di sini ada matriks A ditambah dengan B sama dengan matriks B ditambah dengan A, itu artinya si matriks ini bersifat asosiatif, bisa disaling tukar tapi menjumlahkan hasil yang sama. Begitu juga dengan ini matriks C dan matriks D. Walaupun di sini ada minus ya, tapi tetap saja. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa coba sendiri ya. 6 tambah 1, 7. 4 tambah 2, 6. Minus 5 tambah 3, minus 2. 12 tambah 4, 16. 8 tambah 5, 13. Ataupun sebaliknya, 6 tambah 10 atau 10 tambah 6, 16. 18 tambah 7 atau 7 tambah 18 sama dengan 25. 12 tambah 8 atau sebaliknya 8 tambah 12 sama dengan 20. Minus 10 tambah 9 atau sebaliknya 9 tambah minus 10 sama dengan minus 1. Seperti itu ya teman-teman ya, bersifat komutatif. Next. Perkalian matriks skalar. Di sini ada rumusnya, di sini ada contohnya. Untuk rumus perkalian skalar matriks dilakukan dengan cara konstanta, yang artinya nilai matriks bisa dikalikan dengan cara mengalikan setiap elemen atau komponen nilai matriks dengan skalar. Misalnya nilai matriks A dikalikan dengan skalar K. Maka setiap elemen atau komponen matriks A dikali dengan K. Ini ada contohnya ya. Ini matriks A, ini skalar K. Jadi semua elemen yang ada dalam si matriks A ini harus dikalikan dengan 5 tanpa terkecuali ya teman-teman. 1 kali 5, 1 kali 5, minus 3 kali 5, 5 kali 2, 2 kali 5, 7 kali 5. Ya, harus dikalikan pokoknya semua elemen ya. Skalar adalah elemen bidang yang digunakan untuk menentukan ruang vektor. Next. Ini sifat-sifat pada perkalian matriks ya teman-teman. Sifat pada perkalian matriks, sifat perkalian dengan matriks 0, ada sifat perkalian asosiatif, ada sifat perkalian distributif ke kiri, ada sifat perkalian distributif kanan, ada sifat perkalian dengan konstanta C, ada sifat perkalian dengan matriks identitas. Itu adalah sifat-sifat pada perkalian matriks. Next. Nah, di sini perkalian antar matriks. Syarat perkalian matriks. Matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika dibandingkan operasi matriks sebelumnya, perkalian antara matriks dan matriks ini terbilang lebih rumit. Untuk mengalihkan antara matriks dan matriks, teman-teman harus mengalihkan seluruh elemen tiap baris ke P dengan kolom ke P. Lalu hasilnya dijumlahkan pada baris yang sama. Misalnya kita ketahui ya perkalian matriks sebagai berikut. Di sini ada matriks A dengan nilai 1 minus 7, 5, 9, dan ada matriks B dengan
Nah, elemen-elemennya 5, min 3, 8, 0, 2, min 1. Jadi, si ini pokoknya semua harus dikalikan. 1 kali 5, lalu 1 kali 3, lalu 1 kali 3, lalu 1 kali 8. Nah, lalu baris yang kedua, minus 7 dikaliin 0, minus 7 dikali 2, dan minus 7 dikali minus 1. Emang agak rumit ya teman-teman. Yang bawahnya 5 kali 5, 5 kali 3, 5 kali minus 3, dan 5 kali 8. Untuk 9 ya, 9 kali 0, 9 kali 2, 9 kali 1. Seperti itu teman-teman ya. Dan hasil adalah 5, 25, minus 17, 3, 15, dan 31. Jelas ya? Next. Nah, ini adalah contoh sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Terdapat banyak cara untuk menentukan solusi suatu sistem persamaan linear, seperti dengan cara eliminasi, substitusi, metode operasi baris elementer, dan metode matriks Cramer. Namun sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu cara mengubah bentuk SPL menjadi bentuk matriks yang ekuivalen dengan SPL tersebut. Mari kita ya teman-teman. Jadi di sini ada sistem persamaan linear dalam bentuk seperti ini. Tapi kita ingin merubah si SPL ini menjadi bentuk matriks gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita pisahkan dulu si X ini atau matriks variabel ya keluar bentuk menjadi kurung siku baru. Lalu yang si A ini disatukan jadi si matriks koefisien, matriks variabel, variabel khusus, dan ini adalah B itu untuk matriks konstantanya. Jadi seperti itu teman-teman cara menyajikan dalam bentuk SPL menjadi matriks, dalam bentuk persamaan matriks. Nah, di sini saya ada contoh soal ya, penyelesaian SPL dengan metode Cramer. Saya memiliki nilai SPL seperti ini, 2x plus 2y plus 4z sama dengan 4, x plus 3y plus 5z sama dengan 6, dan 4x plus 6y minus 2z sama dengan 8. Nah, seperti yang kita bilang tadi, variabel dan koefisiennya yaitu dipisah. Variabel, koefisien ya. Jadi bisa didapat bahwa koefisien dari SPL ini ada seperti ini, 224, 135, 46, min 2. Lalu cara untuk mencari dengan metode Cramer itu, kita pertama cari dulu determinan si A-nya. Ini nih, si matriks koefisiennya. Lalu dengan cara ketika kita ingin mencari, sebelumnya nilai yang dipakai hanya pada barisan pertama saja ya. Jika kita ingin mencari nilai dari sido ini, maka kita harus tutup baris dan kolom yang termasuk dalam 2. Jadi 224 kita tutup, 214 kita tutup. Jadi hasil adalah seperti ini. Lalu dikali silangkan. Termasuk juga yang nilai baris kedua ini. 236 ya, kita tutup, anggap tidak ada. Lalu 2 sama dengan 4 juga tidak ada. Jadi dikurang seperti ini hasilnya. Lalu begitu pun juga yang nilai pada baris ketiga ini 4 ya. 5 dan min 2 juga kita tutup, anggap tidak ada. 2 dan 2 juga kita tutup, anggap tidak ada. Jadi hasilnya seperti ini. Kita kali silang, 3 kali min 2, 6 kali 5, 1 kali min 2, 4 kali 5, 1 kali 6, 4 kali 3. Ya selanjutnya perkalian biasalah. Ketika sudah dapat hasilnya, 3 kali min 2 dikurang ini, minus 6 kali 5, bla 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 bla, hasilnya seperti ini ya, minus 52. Nah, untuk mencari
determinan X, yaitu berlaku juga pada hal yang sama tadi ya. Oh tidak, enggak, ini ada sedikit perbedaan. Karena kita ingin mencari tadi koefisien dari matriks A-nya, nah sekarang kita ingin menjadi determinan dari si X ini. Nah, baris pertama ini, baris si kan awal lagi ini ada bentuk seperti ini, kita diganti dengan matriks konstantanya yaitu 468. Jadi 468 kita pindahkan ke kiri, 214 diganti 468 seperti hasilnya ya. Sisanya masih sama saja, cuma caranya masih sama. Ketika kita ingin mencari nilai 4, maka 6 sama 8, 2 sama 4 ya, sama dengan tidak ada. Jadi yang ada hanya 3, 5, 6, min 2, dan itu dikalikan silang. Berlaku juga dengan nilai 2, 3, 6-nya tidak ada, 4-nya juga tidak ada. Jadi 6 kali min 2 dan 8 kali 5. Berlaku juga dengan 4 ini. 4 sama 2-nya tidak ada atau kita tutup sementara, lalu 5 dan min 2-nya juga sama, kalikan, maka dapat hasil hitung jumlah seperti ini, 16. Nah, sedangkan untuk determinan Y adalah dengan cara, kan tadi anggap nilai X, Y, Z ya. Ini X tadi sudah dapat nilainya 16, untuk Y berarti si koefisien yang di tengah ini ganti dengan 4 nilai 68, dimasukkan. Berlaku cara yang sama seperti di atas. Jika ingin mencari 2, 1 sama dengan 4, tutup. 4 juga tutup. Maka yang dikalikan 6 kali min 2 dan 8 kali 5. Begitu juga berlaku selanjutnya ya, sama saja. Di sini juga Z terminan juga sama saja. Jadi dapat bentuk seperti ini. Anggap tadi kita pada awal X, Y, Z. Maka di sini Z-nya diganti dengan konstanta 468 ya. Sama saja. Jika ingin mencari 2, 14, 24 ya, tutup. Lalu yang hanya ada 3 kali 8, 6 kali 6. Jika ingin mencari 2, nilai 36, 24 ya, tutup. Lalu yang hanya ada 1 kali 8, 4 kali 6. Lalu yang baris ketiga, jika ingin mencari 4, 2 dan 2, 6 dan 8 ini tutup, maka yang ada hanya 1 kali 6, 3 kali 4, tekan silang, dijumlahkan, maka hasilnya seperti ini, minus 28. Lalu untuk hasilnya, untuk mencari determinan X, yaitu adalah si nilai X yang tadi dibagi dengan nilai A ini, dibagi dengan minus 52. Maka hasilnya adalah sebenarnya minus 0,307692 atau minus 4/13. Untuk determinan Y, dengan caranya ini juga sama. Y dibagi dengan nilai A ini, maka hasilnya atau sama dengan minus 80 per minus 52 atau hasilnya 1,538461 atau 17/13. Untuk determinan Z, nah, jadi Z hasil dari perhitungan ini dibagi dengan nilai A ini, konstanta ini, berarti minus 28 dibagi minus 52, yang hasilnya 0,538461 atau 7/13. Maka kita bisa dapatkan nilai penyelesaian SPL dengan metode Kramer, yaitu hasilnya X sama dengan minus 4/13, Y sama dengan 1, 7/13, dan Z sama dengan 7/13. Seperti itu teman-teman ya, contoh soalnya.